Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel tutorial pemula. Jadi kali ini aku mau belajar ngedit video pakai aplikasi KineMaster. Nah, saya yakin di luar sana sudah banyak teman-teman yang jago, yang pro ngedit video pakai aplikasi ini. Tapi saya yakin juga masih banyak teman-teman yang pemula seperti saya sendiri. Jadi saya itu baru sekitar 3 minggu belajar ngedit video. Nah, kalau belajar pakai aplikasi KineMaster ini baru sekitar 1 minggu. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman pemula yang mau belajar ngedit video pakai aplikasi ini, kira-kira apa semua yang telah saya pelajari setelah 1 minggu belajar, tapi setelah yang satu ini. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu HP yang akan kita gunakan untuk mengedit dan aplikasi KineMasternya. Di sini saya pakai HP Advan, HP adik saya. Kemudian aplikasi KineMaster yang versi Diamond, jadi yang nggak ada watermarknya. Nanti kalau teman-teman mau download akan saya sediakan di deskripsi video. Nah, sekarang kita langsung buka saja aplikasi KineMasternya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Sekarang kita akan buat project baru dengan cara klik tanda plus ini. Kemudian kita pilih aspek rasio 16:9. Ini adalah aspek rasio untuk video YouTube. Nah, jadi tampilan halaman editingnya seperti ini. Sekarang kita akan mulai edit dengan cara klik media. Kemudian kita pilih video ataupun foto yang akan kita edit. Karena di sini saya akan mengedit sebuah video. Kita tinggal pilih saja mana video yang akan kita edit. Misalkan ini, kita klik tanda centang. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada banyak fitur-fitur yang dimiliki aplikasi KineMaster. Saya akan coba satu persatu dengan singkat. Nah, di sini ada logo gunting. Jadi logo ini berfungsi untuk memotong video. Misalkan ada bagian video yang tidak diinginkan, jadi kita akan buang videonya. Nah, misalkan di bagian sini kita akan potong. Kita klik tanda gunting ini, kemudian kita pilih potong ke kiri. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buang yang di sebelah kiri, tapi kalau kita mau buang yang di sebelah kanan sini, misalkan seperti ini, kita pilih pangkas ke kanan, jadi yang sebelah sini yang akan hilang, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin membagi videonya menjadi dua, kita klik yang ini. Nah, misalkan kita mau potong yang bagian sini, tinggal kita arahkan seperti ini, kemudian kita potong. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur yang lain. Nah, di sini ada tanda pangkas ini. Ini biasa kita gunakan untuk memangkas. Jadi di sini kita belum bisa gunakan fitur yang ini. Nah, jadi kita belum bisa pangkas videonya seperti ini. Jadi fitur pangkas ini bisa kita pakai apabila video yang akan kita pangkas berada pada lapisan kedua. Jadi saya kasih contoh, misalkan pertama kita buat dulu media, kemudian kita pilih di sini latar. Nah, kita pilih yang hitam. Nah, jadi di lapisan pertama itu kita kasih latar hitam. Nah, kemudian kita cari video yang akan kita pangkas. Kita pilih lapisan, kemudian kita pilih media. Nah, di sini tinggal kita pilih mana videonya. Misalkan yang ini. Nah, di sini kita bisa pangkas videonya, bisa kita perkecil ataupun perbesar. Misalkan kita mau pangkas. Nah, ini pemangkasan. Nah, kita tinggal atur bagian mana yang akan kita buang gambarnya. Misalkan seperti ini. Kita juga bisa atur di sini bentuknya, mau bulat, mau kotak, mau segitiga. Jadi bisa kita pilih-pilih. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita bisa juga perbesar, tinggal kita tarik seperti ini, kita tempatkan di tengah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sekarang misalkan
saya akan memasukkan sebuah foto. Nah, ini foto berada pada lapisan pertama. Jadi kalau kita putar videonya itu fotonya akan bergerak seperti itu. Saya akan coba putar. Nah, jadi dia itu bergerak fotonya. Nah, caranya kita klik ini, kemudian kita pilih yang pangkas. Nah, di sini kita bisa atur supaya fotonya diam. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik tanda sama dengan ini supaya fotonya tidak bergerak. Saya akan coba tes putar. Nah, jadi fotonya itu diam, tidak bergerak. Nah, sekarang saya akan coba fitur yang lain. Nah, misalkan kita mau menambahkan sebuah musik, jadi kita pilih audio, kemudian tinggal kita pilih mana musik yang akan kita gunakan, kemudian kita klik tanda plus ini, kemudian klik centang seperti itu. Nah, misalkan kita mau mempercepat durasi sebuah video, misalkan gerakannya videonya itu mau kita percepat. Jadi misalkan dari bagian sini sampai di bagian sini, jadi bagian sini itu masih normal. Pertama kita potong dulu videonya, kita bagi dua, kemudian kita pilih sampai di mana video itu akan kita atur durasinya, kita potong dua lagi. Nah, jadi yang akan kita percepat cuman bagian sini. Kita klik, kemudian kita pilih kontrol kecepatan. Nah, di sini bisa kita atur mau kita percepat ataupun perlambat, terserah teman-teman. Misalkan di sini saya mau percepat menjadi 4 misalkan, kemudian klik centang. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba fitur yang ini audio. Jadi kita bisa perkuat audionya atau perlemah. Kita klik saja logo audio ini. Nah, di sini bisa kita atur volumenya mau kuat ataupun kita perlemah. Kalau kita mau nonaktifkan volumenya, kita tinggal klik yang ini. Kemudian yang ini bisa kita atur nada suaranya. Kalau kita geser ke kiri itu suaranya akan menjadi besar, kemudian kalau ke kanan itu suaranya akan jadi suara kayak anak kecil. Nah, kalau kita aktifkan kompresor ini, maka suaranya akan dikompres. Misalkan audionya itu kecil, jadi kita klik kompres, maka suaranya itu akan jadi lebih besar. Nah, misalkan sekarang saya akan menambahkan sebuah teks di sini. Kita pilih ini lapisan, kemudian pilih teks. Nah, di sini tinggal kita tulis, misalkan saya mau tulis tutorial. Kemudian pilih. Nah, di sini akan muncul teks. Nah, teksnya ini juga bisa kita atur, mau kita kasih besar ataupun kecil, mau kita ganti warnanya juga bisa. Misalkan saya ganti jadi warna merah. Kemudian saya ubah fontnya. Misalkan saya ganti yang ini, kemudian klik centang. Nah, di sini juga bisa kita atur durasi dari teksnya ini. Misalkan teksnya muncul sampai di video yang di sini. Jadi di sini itu tidak akan muncul lagi tulisannya. Nah, sekarang saya akan coba membuat animasi seperti tombol subscribe begitu. Jadi itu menggunakan green screen. Nah, saya kasih contoh, misalkan di sini saya akan munculkan tombol subscribe
Jadi saya pilih lapisan, kemudian saya pilih media, kemudian saya akan cari green screen-nya, misalkan ini, kemudian klik centang. Nah, jadi green screen ini kita bisa hilangkan warna hijau-hijaunya dengan cara pilih kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Nah, maka hijau-hijaunya itu akan hilang. Nah, selain warna hijau, warna lain juga bisa, misalkan warna biru, kuning, dan sebagainya. Tinggal di sini yang akan kita atur seperti itu. Di sini durasinya juga bisa kita atur, mau kita kasih panjang, pendek, terserah dari teman-teman. Kemudian misalkan di sini kita mau merekam suara, jadi videonya ini tidak ada suaranya, kita bisa rekam dari sini, kita pilih suara, kemudian kita mulai untuk merekam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mengatur filter warnanya, misalkan kita membuat efek sinematik dari gambar video ini, kita pilih filter warna, kemudian di sini bisa kita pilih mana filter yang sesuai menurut selera teman-teman. Misalkan saya pilih yang ini, kemudian pilih centang. Nah, jadi warnanya itu berubah seperti efek sinematik. Kemudian kita bisa tambah efek sinematiknya dengan cara kita aktifkan vignette-nya yang ini. Nah, jadi di sini seperti ada hitam-hitamnya, jadi lebih menambah efek sinematik dari videonya. Nah, seperti itu. Kemudian masih banyak fitur-fitur yang lain, jadi saya tidak bisa jelaskan semuanya. Mungkin selama 1 minggu yang saya pelajari baru dasar-dasarnya. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jumpa di lain waktu di tutorial berikutnya.